Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan di mata kuliah Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan di pertemuan yang ke-6 ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar kuliah hari ini menjadi kuliah yang lancar dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, saya akan share screen. Saya sebetulnya ini tadi tuh mau nyari headset. Ini rusak headsetnya. Jadi di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai nilai dan norma konstitusional. Lebih spesifiknya membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi konstitusi ini memang dulunya memang secara sejarahnya bahwa di zaman the Dark Age itu ya, di Eropa di zaman kegelapan itu memang banyak sekali pemerintahan atau monarki pada waktu itu, sistem kerajaan yang tidak humanis ya di dalam memimpin, tidak humanis di dalam memerintah, atau tidak humanis di dalam hubungannya dengan masyarakat. Akibatnya banyak sekali masyarakatnya yang menderita kayak gitu. Banyak sekali yang menderita, dan kemudian dibuatkanlah suatu piagam gitu ya, kesepakatan bersama, dan itu juga ditandai dengan tergulingnya Raja John gitu ya, Raja John di Inggris itu, kemudian digantikan dengan pemerintahan yang lebih demokratis kayak gitu. Nah, sebelum kita membahas itu, mari kita membahas dulu mengenai konstitusi ini ya. Secara istilah ya. Secara etimologis, konstitusi ini kalau menurut bahasa Prancis disebut sebagai constitue. Mungkin betul ya, saya menyebutnya constitue atau gimana. Dalam bahasa Italia atau Latin, constitutio. Constitutio. Del Piero. Dalam bahasa Inggris, constitution. Dalam bahasa Belanda, constitutie. Dalam bahasa Jerman, Verfassung. Dalam bahasa Arab, Masrutiyah. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara etimologis, konstitue itu artinya membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Jadi memang konstitusi ini adalah syarat sebagai negara yang berdaulat itu ya harus mempunyai konstitusi yang dianggap sebagai dasar negara, yang memayungi setiap peraturan yang akan diterapkan di negara tersebut gitu. Makanya harus ada konstitusi. Bahkan kayak lembaga-lembaga kayak kalian misalkan ikut organisasi gitu ya, pasti punya ADART. Nah, ADART itu kan kemudian memayungi setiap
aktivitas organisasi. Di sana membahas mengenai kepengurusan, membahas mengenai identitas organisasi ya, terus membahas mengenai ideologi apa yang dipakai, terus membahas mengenai tata aturan gitu ya. Dan di sana juga ada punishment misalkan dan sebagainya. Nah, sama juga kayak negara. Jadi di dalam membentuk sebuah negara pasti juga mempunyai konstitusi yang mendasari setiap peraturan yang akan diterapkan di negara tersebut. Makanya di seluruh dunia ketika ditanya apakah ada konstitusi, ada, pasti itu. Pasti ada. Dan bentuk-bentuk konstitusi mari kita bahas di slide berikutnya nanti insya Allah ada. Menurut ahli Projo Dikoro, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Ya, seperti saya sampaikan barusan ya. Jadi konstitusi ini dianggap sebagai dasarnya. Ibarat rumah itu pondasi. Sebelum membuat tiang-tiang pancang itu, sebelum membuat temboknya, sebelum menyusun bata-batanya, itu dasarnya harus bikin dulu. Ini mau apa namanya, dibikin beton atau dibikin cor biasa, pakai batu atau pakai apa, paku bumi ya, atau pakai apa gitu ya. Nah itu dipikirkan dulu dasarnya, fondasinya. Kalau memang betul-betul sudah ada gitu kan, maka baru bisa membuat tiang pancangnya, membuat temboknya dan sebagainya. Konstitusi sama seperti itu. Jadi permulaan dari segala bentuk peraturan yang akan diterapkan di negara itu ya konstitusi ini. Projo Dikoro juga mengatakan yang sama. Kemudian menurut Lubis, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Nah, maksudnya di sini kan konstitusi juga memuat selain peraturan-peraturan yang nanti menjadi dasar juga memuat seperti identitas negara. Di sana juga disebutkan mengenai misalnya identitasnya apa, benderanya apa, atau mungkin itunya juga apa, lagu kebangsaannya, gitu ya, atau mungkin ideologinya apa. Di sana akan disebutkan di konstitusi itu. Kemudian yang berikutnya Mahfud MD sebagai dasar mengenai pembentukan negara. Nah, jadi negara yang berdaulat, negara yang secara kedudukannya itu diakui oleh negara lain, salah satunya harus mempunyai konstitusi ini. Bagaimana kok peraturan itu bisa dibuat? Ya harus ada konstitusi, biar tidak serampangan. Karena pemerintahan ini tidak hanya berjalan di pusat saja, tetapi juga sampai pelosok-pelosok daerah. Nah, bagaimana sampai pelosok-pelosok daerah itu menjadi suatu tata organisasi yang bagus, yang tertib gitu ya, yang sistematis ya, makanya harus ada dasarnya. Jadi biar peraturan-peraturan di bawah itu yang di daerah-daerah itu tidak berbeda satu dengan lainnya secara nilai dasarnya. Biar tidak semrawut gitu, tidak menimbulkan kekosongan hukum gitu ya. Biar tidak apa namanya, sak penae dhewe di daerah itu membuat aturan. Nah, makanya ada aturan di atasnya yang lebih dasar itu, yang memayungi semua peraturan yang berlaku di suatu negara. Nah, itu menurut Mahfud MD seperti itu. Kalau menurut Lord James Bryce, ini kata-kata Lord sekarang sering dikaitkan dengan ya, dengan ya pemain sepak bola yang apa, underrated, apa, pemain sepak bola yang itu loh pokoknya, atau dikaitkan dengan Master Chef kemarin tuh yang Lord siapa itu? Lord siapa tuh? Saya lupa. Lord Nah, Adi. kalau menurut Lord James Bryce, konstitusi adalah suatu apa ini? Nggak kelihatan ya.
Ya. Oh, kerangka ya. Mohon maaf ini. Susah ternyata pakai pakai Keynote ini. Kalau menurut Lord James Bryce ya, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi hak-haknya. Kalau singkatnya itu sebetulnya konstitusi kalau menurut Lord James Bryce ini suatu bentuk kerangka yang di dalamnya itu juga memuat tentang aturan-aturan hukum gitu ya. Nah, aturan-aturan hukum ini juga akan mengikat atau memaksakan di sana mengenai peraturan yang akan berlaku di negara tersebut. Dan itu juga akan berisi mengenai hak dan kewajiban gitu ya. Jadi ketika ini berhubungan dengan hukum juga pastinya akan berhubungan mengenai punishment atau sanksi gitu ya, ketika memang ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melanggar itu gitu. Nah, kalau menurut Lord James Bryce juga ini kemudian konstitusi dinyatakan sebagai undang-undang dasar. Jadi konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Nah, sedangkan kadang banyak loh mahasiswa itu yang susah membedakan antara undang-undang dasar dan undang-undang. Kalau undang-undang dasar tuh ya paling atas sendiri, kemudian di bawahnya ada undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan di bawah undang-undang. Itu ya. Jadi mohon itu dihafalkan ya. Dihafalkan. Jadi undang-undang dasar konstitusi yang Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan di bawah undang-undang. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya. Dan yang diperintah konteks-konteks hak asasi manusia. Dijelaskan kembali oleh Lord James Bryce bahwa konstitusi ini juga memang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, gitu ya. Terus juga antar lembaga di pemerintah itu, gitu ya. Terus juga membahas mengenai hak asasi manusia, dan juga membahas mengenai kekuasaan apa saja yang dimiliki oleh negara atau pemerintah itu dalam konstitusi. Jadi gitu ya. Jadi banyak konstitusi itu memuatnya. Nah, kalau misalkan di Indonesia ini konstitusinya satu naskah begitu ya. Kalau di negara lain ada yang konstitusinya beberapa naskah gitu ya. Ya itu memang selera negara masing-masing ya, mau konstitusinya bisa satu naskah atau beberapa naskah, itu selera. Fungsi konstitusi yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, ini konstitusi dalam arti luas, meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan yang lain, dan
konvensi. Konstitusi dalam arti sempit undang-undang dasar. Jadi kalau menurut Astim ya, menurut Astim Rianto ini konstitusi dalam arti luas ya sebetulnya keseluruhan itu, rangkaian itu, baik dari undang-undang dasar, baik dari undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi ketiga-tiganya ini kalau menurut Astim secara arti luas itu semuanya konstitusi. Nah, tapi Astim juga membahas mengenai konstitusi dalam arti sempit, yaitu hanya undang-undang dasar. Gitu. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, kalau menurut Karl Joachim Friedrich ya, ini maksudnya apa? Maksudnya agar penguasa itu tidak abuse of power. Agar penguasa ini fokus saja di dalam kesejahteraan masyarakat gitu ya. Tidak semata-mata dia berkuasa lalu untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya kelompoknya, tidak. Tetapi adanya konstitusi ini ibaratnya menjadi rambu-rambu, menjadi pembatas bagi yang berkuasa agar tidak berlaku semena-mena terhadap rakyatnya, agar dia juga memerintahkan secara koridor sesuai dengan konstitusi, dan dia juga memerintah berkuasa juga sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan di dalam konstitusi. Itu maksudnya. Makanya di dalam konstitusi itu di Indonesia khususnya misalnya, di sana ada kekuasaan, ruang kekuasaan eksekutif, ada ruang kekuasaan legislatif, ada ruang kekuasaan yudikatif. Ruang kekuasaan eksekutif yaitu ya pemerintah. Ruang kekuasaan legislatif yaitu ada di MPR, DPR, DPD RI. Ruang kekuasaan yudikatif ada MK, MA, gitu. KY, seperti itu. Nah, pemerintah ini secara kedudukannya dengan lembaga-lembaga yang lain ini adalah setara. Jadi semua anggota DPR dan ketua Mahkamah Agung dan MK itu kedudukannya sama dengan presiden. Kedudukannya sama dengan presiden. Jadi makanya pemerintah ini kerjanya juga diawasi, baik diawasi dari lembaga legislatif di DPR RI maupun di ruang kekuasaan yudikatif yang itu ada 3 tadi. Nah, seperti saya contohkan misalkan di DPR RI setiap beberapa kali masa sidang misalnya, itu pasti mempertemukan pemerintah dengan DPR RI. Misalnya DPR RI kan ada beberapa komisi ya, dan komisi itu juga akan dibagi hubungannya dengan lembaga negara apa saja atau hubungannya dengan kementerian apa saja. Kalau saya dulu pernah menjadi staf anggota di Komisi 3 ya, Komisi 3 berhubungan dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, kayak gitu. Jadi yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nah, di sana kemudian beberapa kali misalkan mengundang rapat dengar pendapat dengan kepolisian gitu ya. Jadi kepolisian ini dicek nih bagaimana kerjanya, apakah sudah sesuai target atau belum gitu. Apakah ada masalah atau tidak. Nah, kemudian DPR RI, anggota DPR RI kemudian memberikan masukan, memberikan pertanyaan, gitu, memberikan koreksi, kayak gitu. Jadi bahkan anggarannya pun juga diperiksa, apakah penyerapan anggarannya sudah bagus atau belum dan sebagainya, kayak gitu. Jadi check and balance fungsinya di DPR RI itu berfungsi sekali di dalam mengkontrol atau menghindari adanya praktik-praktik abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu DPR RI sangat proaktif dalam hal itu, melakukan rapat dengar pendapat seperti itu contohnya ya. Kemudian fungsi lain konstitusi, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ya, itu sama ya. Jadi hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban negara itu akan diatur jelas di sana. Jadi tidak boleh
jomplang ya, harmonisasi hak dan kewajiban itu harus sama-sama berjalan ya, agar tidak satunya tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Nah, maksudnya ada itunya apa namanya, visi ke depannya gitu ya. Bagaimana negara ini agar tetap eksis gitu ya. Makanya di sana pasti dibatasi mengenai misalnya hak dan kewajibannya. Oke, warga negara diberikan jaminan di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di dalam Undang-Undang Dasar itu ya. Tetapi di dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu jangan sampai merugikan hak dan kewajiban orang lain. Lagi-lagi saya memberikan contoh, misalkan, oke, kalian boleh untuk melakukan aksi demonstrasi, tetapi jangan sampai mengganggu hak orang lain, mengganggu hak pengguna jalan, mengganggu hak pengguna fasilitas publik gitu ya. Kalau demo merusak traffic light, ya akan mengganggu pengguna jalan. Kalau unjuk rasa menutup jalan, membakar ban, membuat kerusuhan, ya akan mengganggu hak pengguna jalan kayak gitu. Jadi tetap ada ininya juga, tetap ada pembatasan-pembatasan di sana. Yang berikutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Nah, ketatanegaraan seperti juga saya contohkan tadi bahwa ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu harus dijunjung tinggi oleh semua penyelenggara negara. Jadi tidak boleh ada lembaga yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang lainnya. Sebelum amandemen, itu memang ada lembaga tinggi negara, itu MPR. Tetapi ketika sudah amandemen masuk reformasi, kedudukannya MPR itu sama semuanya. Sama dengan kedudukan DPR, sama kedudukannya dengan DPD RI, sama kedudukannya dengan presiden, sama kedudukannya dengan lembaga yudikatif kayak gitu. Jadi gitu. Jadi ini harus ditaati oleh semua penyelenggara negara, baik itu presiden dan pemerintahnya, baik dari semua anggota DPR RI, bahkan sampai semua pegawai negeri sipil itu juga disebut sebagai penyelenggara negara harus taat dengan sistem ketatanegaraan ini. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi dan kemudian dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan sistem ketatanegaraan itu. Kemudian yang terakhir adalah menjamin hak-hak asasi manusia. Nah ini, makanya di dalam Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk bisa untuk memperoleh keturunan, hak untuk bisa memperoleh pendidikan, hak untuk air gitu ya. Jadi hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan sebagainya, itu semuanya diatur di dalam konstitusi. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Nah, keunikan konstitusi di Inggris ini nih ya. Jadi konstitusi di Inggris tidak dimuat dalam satu naskah. Ya, ini seperti saya ceritakan tadi bahwa ketika di Indonesia itu naskahnya hanya satu, gitu. Jadi gampang bacanya ya. Kalau menurut kita kan gampang gitu, satu naskah kita bisa akses, misalkan PDF-nya satu aja filenya, itu bisa kita lihat pasalnya langsung. Gitu. Tetapi di Inggris tidak. Jadi di Inggris itu ya naskahnya ada beberapa naskah gitu ya, kemudian digabung gitu. Dan ada juga yang tidak tertulis ya, dari kebiasaan konvensional ketatanegaraan. Nah, saya sebetulnya belum pernah melihat fisiknya seperti apa, tapi kalau menurut pengertian di sini berarti kalau di sana konstitusinya memang ini terbagi dari beberapa naskah gitu ya, dan konvensi-konvensi ketatanegaraan. Jadi kalau misalkan mau membahas tentang hak asasi manusia, mungkin ada di naskah ini. Oh, ada yang membahas tentang sistem ketatanegaraan, oh ada di naskah yang ini. Jadi mungkin
Kalau mungkin kalau di sini mungkin dijepit gini ya. Jadi dari beberapa naskah kemudian dijepit dari satu gitu. Jadi tapi seperti ini ya boleh saja dan itu selera negara masing-masing kayak gitu. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Thomas Hobbes, ya. Homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Bellum omnium contra omnes. Perang semua melawan semua. Nah, maksudnya di sini begini. Jadi secara alami sebetulnya manusia itu ya seperti serigala kalau menurut Hobbes itu, Thomas Hobbes itu. Maksudnya kayak hukum itu loh, hukum rimba gitu. Siapa yang kuat akan mengalahkan yang lemah gitu. Siapa yang kuat dia akan semakin kuat untuk bisa memperkaya dirinya sendiri. Yang lemah juga bisa semakin lemah. Nah, ketika kondisi naturalis seperti ini, yang manusia diibaratkan seperti serigala, ini kalau nggak diatur ya semrawut. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, banyak yang menderita, dan kemudian tidak ada keteraturan yang bagus dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Banyak chaos, banyak kerusuhan dan gitu. Pasti terjadi seperti itu ketika tidak ada diatur gitu, tidak ada aturan yang mengatur itu semua. Nah, makanya timbullah perjanjian rakyat yang itu menyerahkan kepada penguasa kekuasaannya, menjaga perjanjian rakyat atau diistilahkan sebagai factum subjectionis gitu ya. Perjanjian rakyat ini maksudnya serahkanlah peraturan itu ya sama penguasa gitu. Nanti penguasa yang mengatur itu semua. Biar terjadi keteraturan, manut penguasa saja kayak gitu. Nah, dari penguasa ini nanti akan melahirkan peraturan-peraturan yang itu harus ditaati oleh semua masyarakat gitu ya. Harapannya biar ketika ada suatu pelanggaran-pelanggaran ya dihukum. Ya ketika misalkan ada suatu ketidakaturan, ya itu akan ada punishment-nya kayak gitu. Biar kehidupan masyarakat itu menjadi yang terkendali, menjadi yang tentram kayak gitu. Itu menurut Thomas Hobbes ya. Nah, penguasa menurut Thomas Hobbes tadi adalah Leviathan. Leviathan itu seperti kayak monster yang besar gitu loh menurut Thomas Hobbes. Yang itu ditakuti oleh semua masyarakat gitu ya. Penguasa kalau menurut Thomas Hobbes disebut sebagai Leviathan, sebagai kayak monster besar yang itu ditakuti oleh semua masyarakat itu. Dan itu mana ada ya masyarakat yang menentang. Kalau ditentang ya langsung diamankan kan gitu. Nah, dari aturan-aturan itu kemudian muncullah sebagai do kontrak sosial atau kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares. Maksudnya kepada kekuasaan yang mutlak, yang absolut gitu. Jadi ketika kepenguasa itu ditakuti, maka kekuasaannya akan absolut. Tidak ada kekuasaan-kekuasaan yang membayangi yang lain. Ketika banyak penguasa, takutnya malah tidak terjadi keteraturan karena bisa saja penguasa ini saling ribut sendiri, gitu ya. Makanya penguasanya ini hanya satu saja yang bisa menaungi semua peraturan yang ada di masyarakat seperti itu. Primus inter pares, antara sekawanan atau kumpulan orang yang terpenting menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster. Nah, Leviathan. Nah ini, kalau menurut Hobbes memang
Leviathan itu dianggap sebagai monster ya, yang itu diisi oleh penguasa yang mampu di dalam memberikan ketentraman hidup masyarakat, biar masyarakat ini ada aturannya, tidak ada yang semena-mena masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Makanya harus ada monster Leviathan ini yang mengatur itu agar terjadi keteraturan hidup di masyarakat kayak gitu. Louis ke-14. Leetat cemos moi. Leetat cs moi. Negara adalah saya. Nah, Louis ke-14 ini memerintahkan kerajaannya waktu itu dia secara semenang-menang. Semena-mena, dia otoriter, dia tirani ya, pemerintah yang tirani, yang absolut gitu ya. Sehingga menimbulkan penderitaan yang pedih bagi masyarakat gitu ya. Karena dia sak penake dhewe gitu ya. Jadi rakyatnya juga menderita. Nah, kemudian Louis ke-14 dihukum ya. Dengan dakwaan pengkhianatan di hadapan rakyat yang menyorakinya. Nah, karena dianggap sebagai raja yang bengis gitu ya, makanya dia dihukum gitu ya oleh suksesi pemerintahan berikutnya gitu. Kemudian dia dihukum ini guillotine ya. Banyak yang menyorakinya. Kalau nggak salah guillotine ini seperti hukuman yang di itu loh, yang plus gitu, yang jatuh, yang besar, insya Allah seperti itu. Nah, agar pemerintahan yang kejam ini diakhiri gitu ya. Diakhiri agar ada suatu pemerintahan yang lebih konstitusional, agar ada pemerintah yang lebih teratur, yang itu diatur dalam konstitusi. Jadi tidak sepenake dhewe diatur oleh raja. Jadi ketika nggak ada konstitusi, ya omongan raja ya itu yang dijadikan aturan gitu ya. Dan omongan raja itu kadang awan dele sore tempe gitu ya. Jadi sifat manusia kan kadang apa yang diucapkan sekarang beda di masa yang mendatang. Nah, itu ketika Louis ke-14 memimpin seperti itu. Nah, ketika sudah terguling pemerintahan dari Louis ke-14 ini, kemudian di penguasa berikutnya lebih mengutamakan tata pemerintahan yang berdasarkan konstitusionalisme, yang itu ada dasar negara, yang itu menjadi dasar dari segala dasar peraturan yang dibuat di negara itu. Di Inggris ya ini. Kembali lagi kepada pertanyaan, mengapa sih kok diperlukan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, jawabannya ya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan penguasa negara. Contohnya tadi kayak Louis ke-14 ketika dia abuse of power, ketika dia semena-mena, dan itu pasti juga kehidupan bernegaranya juga tidak akan berjalan dengan baik, makanya tadi sampai dia dihukum kayak gitu. Sama juga di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, dalam kehidupan negara yang modern seperti sekarang ini, perlunya konstitusi itu untuk membatasi penguasa atau pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Makanya ada beberapa ruang kekuasaan lain yang itu mengkontrol kinerja pemerintah. Ada legislatif dan yudikatif mengontrol kinerja pemerintah. Karena pemerintah adalah pemegang kuasa anggaran terbanyak di negara. Jadi uang itu dibawa banyak itu sama pemerintah. Nah, pemerintahlah yang nanti mengimplementasikan uang itu untuk menjadi program-program. Nah, program-program itu diawasi penggunaannya oleh lembaga legislatif maupun yudikatif.
Nah, semata-mata ketika misalkan anggaran ini, program-program ini dijalankan dengan baik, itu juga semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi penting sekali konstitusi yang itu harus ada ruang kekuasaannya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif yang itu notabene bukan hanya mengurus mengenai ketatanegaraan, bukan hanya mengurus mengenai pembatasan kekuasaan, tetapi juga bagaimana hak hak dasar warga negara di sana juga harus diatur gitu ya, biar masyarakat ini hidup dalam kondisi yang sejahtera. Nah, di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan ya, ini di bab 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Oke. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, oke. Yang 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, ini adalah satu periode ada 5 tahun. Dan maksimal bisa menjabat 2 periode. Yang 4 adalah pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Nomor 5, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Jadi ini ya. Jadi ini pembatasan bagi pemegang kekuasaan pemerintahan ya. Agar dia secara ketatanegaraan bisa memimpin sesuai dengan koridor konstitusi seperti itu, agar dia tidak melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di dalam konstitusi. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi yang menjadi catatan di Indonesia bahwa di Indonesia ini belum ada ruang kekuasaan auxiliary state atau ruang kekuasaan independen. Jadi kayak KPU, Bawaslu, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPI, apalagi lembaga-lembaga independen gitu loh. Itu belum ada ruang kekuasaannya yang saklek yang tertulis di konstitusi, belum ada. Jadi di konstitusi hanya mengenal, di Undang-Undang Dasar Indonesia hanya mengenal 3 ruang kekuasaan ini. Ruang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ruang kekuasaan yang lembaga independen belum ada. Nah, itu. Sebetulnya sekarang ini kan lagi wacana ya. Lagi wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar negara kita ya. Tetapi yang menjadi urgent itu adalah menurut pemerintah dan DPR RI adalah bagaimana mengembalikan haluan negara. Garis besar haluan negara mau dimuat lagi dalam konstitusi. Itu wacananya seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya bukan hanya itu yang urgent. Yang kedua adalah menciptakan ruang kekuasaan baru, yaitu ruang kekuasaan independen. Yang nanti di sana yang berisi seperti lembaga-lembaga yang seperti saya sebutkan tadi, kayak KPU, Bawaslu, apalagi Komnas HAM, Komnas Perempuan, gitu, Komnas Perlindungan Anak atau dan sebagainya. Itu kan katanya kan terpisah dari kekuasaan eksekutif lah. Nah, terus mereka masuk mana kan gitu, bingung. Nah, itu menurut saya itu hal yang urgent juga, ada ruang kekuasaan auxiliary state atau ruang kekuasaan lembaga independen seperti itu. Materi konstitusi ya. Steenbeek, konstitusi itu harus sekurang-kurangnya memuat hak-hak asasi manusia dan warga negara. Oke. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nah, oke, ini tadi yang ada ketatanegaraan legislatif, eksekutif, yudikatif.
Kemudian ada pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental ya. Jadi fungsi eksekutif itu apa saja, fungsi legislatif apa saja, yudikatif apa saja harus dibahas di sana. Terus kemudian KC where ya harus memuat struktur umum negara ya, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan. Jadi maksudnya ini sifatnya koordinatif, sifatnya instruktif, atau sifatnya apa itu harus jelas. Apa sifatnya koordinatif, garisnya putus-putus atau garis lurus gitu kan harus jelas. Kemudian ruang kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Jadi ya ini maksudnya karena para pejabat ini mendapatkan mandat dari rakyat ya harus tunduk kepada kedaulatan rakyat kan gitu, kekuasaan yang tidak boleh semena-mena terhadap rakyat. Irian Budiharjo, konstitusi memuat ketentuan mengenai organisasi negara. Oke, yang hak asasi manusia, terus kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar dan memuat larangan yang bersifat tertentu di undang-undang dasar. Yaitu ini adalah menurut para ahli mungkin juga melihat dari konstitusi dari berbagai negara. Nah, kemudian mereka menghasilkan hasil penelitian bahwa di beberapa negara ternyata konstitusinya sekurang-kurangnya ada hal-hal poin-poin seperti yang tergambar di slide ini. Nah, materi Undang-Undang Dasar di Indonesia ya. Yang pertama tentang organisasi negara. Oke, yang tentang tadi ya seperti saya sampaikan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian hak asasi manusia ada 28A sampai 28J. Ya, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk bisa memperoleh keturunan, bisa memperoleh akses pendidikan dan sebagainya ada di sana. Prosedur mengubah undang-undang dasar, nah ini melalui amandemen dan itu juga melalui lembaga yang bernama MPR RI. Jadi lembaga yang berwenang di dalam pembahasan amandemen itu adalah di MPR RI. Kalau lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah DPR RI. Itu ya, mohon dicatat itu. Jadi MPR RI adalah tugasnya membahas undang-undang dasar. DPR RI tugasnya membuat undang-undang, itu ya. Yang berikutnya ya ada kalanya memuat larangan. Oke. Jadi memang ada itunya juga, ada pembatasan-pembatasan agar tidak seenaknya sendiri penguasa itu merubah undang-undang dasar. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang itu harus quorum gitu ya di dalam sidang gitu. Kemudian memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Nah, ini ideologi negara jadi harus dimuat di situ. Jadi sebagai landasan hidup bernegara itu kan memang di dalamnya memuat seperti ideologi negara ya. Kalau Indonesia adalah berideologi Pancasila, jadi makanya semua peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan di Indonesia harus sesuai dengan ideologi Pancasila itu. Kalau di Indonesia. Nah, ini tadi sudah ya. Konstitusi dalam arti sempit. Dinamika konstitusi Indonesia. Nah, ini ada masa ada masa beberapa dinamika perubahan-perubahan konstitusi di negara kita. Yang pertama pada masa kemerdekaan ya. Jadi pada awal kemerdekaan itu masa berlakunya sampai Agustus 1950 dengan catatan. Terus kemudian dimulai lagi 27 Desember 49
sampai 17 Agustus gitu ya. Kemudian habis itu tahun 1949 tidak berlaku Undang-Undang Dasar, diganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat gitu ya. Tanggal 27 sampai 1949 sampai 17 Agustus 1950 gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Itu tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terus kemudian di zaman Orde Lama ini 1945 sampai 5 Juli 1959. Jadi di masa Orde Lama ini gara-garanya konstituante yang berkeinginan membuat Undang-Undang Dasar yang baru tidak segera diselesaikan, makanya Bung Karno, wes gini aja kita kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar yang awal dulu itu. Makanya di Orde Lama itu berlaku seperti itu Undang-Undang yang lama. 5 Juli 1959 sampai 1965. Kemudian di masa Orde Baru, ini di masa masa Soeharto, 1966 sampai 1998. Jadi ini beberapa dinamika perubahan konstitusi atau dinamika konstitusi dari berbagai kekuasaan pemerintahan pada waktu yang berkuasa pada waktu itu. Amanat reformasi. Nah, setelah 98 itu ada amanat reformasi yang ditandai dengan tergulingnya Presiden Soeharto ya, dari tampuk kepemimpinan presiden, dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie ya. Amanat reformasi mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di amandemen ini seperti pemilihan presiden itu digelar secara demokratis, ya, secara langsung kepada rakyat, terus juga dibentuk lembaga namanya Mahkamah Konstitusi itu untuk sebagai wadah judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terus juga di sana amandemennya juga berisi mengenai masa jabatan presiden 2 kali 5 tahun saja atau 2 kali periode saja. Yang berikutnya adalah menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI. Jadi menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI ini ya. Jadi tentara itu tidak boleh masuk di dalam pemerintahan lagi. Jadi tentara itu harus independen, berdiri sendiri, ya. Kalau dalam istilahnya itu back to barrack, kembali ke barak. Tentara kembali lagi kepada fungsinya sebagai fungsi pertahanan saja, tidak boleh cawe-cawe ke dalam politik, gitu ya. Politik praktis maksudnya. Kemudian menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah reformasi muncullah lembaga seperti KPK ya, sebagai lembaga untuk pemberantasan korupsi. Dan juga ada Komnas HAM yang dibuat untuk menjaga penghormatan hak asasi manusia. Yang berikutnya melakukan desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah. Makanya daerah-daerah itu diberikan kelonggaran di dalam pembuatan peraturan-peraturan gitu ya, yang sesuai dengan daerahnya sendiri-sendiri, tetapi tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pusat. Kemudian mewujudkan kebebasan pers. Jadi pers itu kalau dulu zaman Orde Baru, pers itu ketika mengkritik pemerintah ya akan dibredel, akan ditutup ya. Siapa yang menentang pemerintah, yang mengkritik pemerintah tiba-tiba hilang ya, digedor-gedor malam harinya tiba-tiba hilang. Nah, kalau sekarang sudah bebas pers itu, gitu ya. Tapi sebebas-bebasnya pers juga tetap ada kode etik yang harus dijaga. Makanya ada Dewan Pers juga yang mengawasinya. Kemudian mewujudkan kehidupan demokrasi. Jadi diberikan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, contohnya seperti itu. Oke, sudah ya.
Baik, begitu penyampaian dari saya. Jadi mohon maaf, ini saya dulu, saya tutup dulu. Saya nunggu pertanyaan di grup WhatsApp, nanti bisa kembali lagi di Zoom ini.